Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulangnya gaya nanya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mending jadi MC saya. Supados langkung barokah sekali dinya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, musalliyan ala nabiyyil mustafa wa alihil mustakmilina syarafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Fa aqulu Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'alna waktubna minal a'idin wal faizin. Fataqabbal minna siyamana wa siyamakum fakullu amin wa antum bi khair. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Al-ayah, shadaqallahul azim. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala inna silata rahmi miftahu kulli babi sa'adah wa sa'adatu miftahul jannah. Al-hadis. Yang terhormat Bapak Kepala Area Hisana Garut, Bapak Haji Dadang beserta keluarga besar. Apadi yang saya tanyain dulu barusan, beliau sebagai apa? Saya tahunya beliau itu anak tertua dari Bapak Haji Dadang. Masya Allah, sebagai manajer area Garut. Kapan jadi suaminya? Kapan-kapan? Atau kapan? Amin ya. Amin. Terus juga Pak Eko, Masya Allah, kita tiap tahun ketemu ya, Alhamdulillah. Juga semua yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu karena tugas saya, kapasitas saya sebagai da'i ya. Jadi bukan sebagai penyebut nama-nama yang hadir gitu. Ya, Masya Allah, yang hadir semua di sini, yang saya lihat jadwal dari ba'da zuhur, Alhamdulillah, dan ba'da dahar juga. Yang pada sudah senang-senang semua. Kemarin saya ngobrol sama Pak Haji, mau jam berapa Ustadz ceramah. Biasanya yang sebelum-sebelumnya ba'da asar biasanya. Tapi kurang greget. Kata Apardi, kurang greget, kurang hikmat Pak Ustadz. Kenapa? Karena otaknya masih fokus ke main-main gitu. Makanya seneng-seneng aja dulu gitu. Tausiahnya belakangan. Kenapa? Karena gini, suatu yang baik itu harus didengarkan. Pertama itu, saya nggak rugi kalau yang hadir nggak dengerin saya nggak rugi. Tapi nanti takutnya masuk kategori istihza bi'ilmi syar'iyyah. Jadi menyepelekan hukum agama. Kita nggak niat, cuman perilaku kita ke sana. Akhirnya bukan hanya dosa, tapi Masya Allah, na'udzubillah, bisa sampai lepas keimanan, na'udzubillah min dzalik. Maka diatur sedemikian mungkin supaya ini manggilnya teman-teman, kita belum kenalannya. Anak saya nggak segede gini juga. Barudak kayaknya. Udah, kalau saya bilang kumaha barudak, jawabnya siap gitu. Ngawel enggak. Yang well terakhir, yang terakhir itu pakai baju coklat di bawah. Yang well-wellan itu terakhir di bawah yang baju coklat. Jadi takut ya. Jadi makanya kalau saya bilang kumaha barudak, jawabnya siap. Kenapa? Karena kita ini bukan pelayan hisana. Kita ini pelayan publik. Siapa yang mikir sampai sekarang kita ini kuli? Ada yang masih mikir kuli? Pak Haji bilang, bukan saya yang bilang. Tadi yang bilang Pak Haji, kita ini semua ujung tombak. Bukan kita ya, saya enggak.
Kalian aja. Kalian itu ujung tombak. Hisana itu baik buruknya itu gimana kalian? Karena motivasi bla 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 yang ditulis gede-gede di dinding dari honor itu cuma tulisan aja. Kita yang kerja. Dari sana hisana itu bersih, kitanya kotor, bersih nggak kira-kira? Nggak. Ini sambung lidah aja. Soalnya saya dengerin dari tadi, dari mulai Pak Padli, Pak Eko, beliau ini nggak ahli bicara, tapi ahli kerja. Makanya kalau ngomongnya nggak lancar, nggak apa-apa, karena kerjanya lancar. Kalau saya kerjanya nggak lancar, kalau saya ngomongnya yang lancar. Jadi kita udah bagi tugas aja. Jadi yang ngomong saya, yang kerja Pak Haji semua, kalian semua. Kenapa? Mending mana? Sedikit bicara banyak bekerja, atau sedikit bekerja banyak bicara? Yang bagus itu yang mana? Nah ini pantasan kayaknya nggak naik kelas dulu waktu ujian. Kalau ada pilihan ganda, kalian isi dua-duanya? Oh, barusan kan suruh milih kan nggak milih satu, dua-duanya. Jadi yang bagus itu apa? Yang sedikit bicaranya, banyak bekerjanya. Dalam artian gini, dilalatul hal aqwa min dilalatil maqal. Memperlihatkan cara kerja dan pekerjaan itu lebih kuat daripada memperlihatkan omongan. Karena Nabi itu yang susah ditiru kita itu bukan memberi contoh, tapi menjadi contoh. Jadi Nabi itu ada 2 poin yang kadang kita lupa. Nabi itu pertama, beliau itu pemberi contoh. Pertama pemberi contoh. Yang kedua, beliau juga jadi contoh. Nah kita ketika kehidupan sehari-hari aja di keluarga kita gampang dan mudah ngasih contoh karena contoh itu 1 kali. Example itu cuma 1 kali. Yang susah itu apa? Jadi contoh. Makanya Nabi itu fansnya harus dari semua kalangan. Karena Nabi itu di berbagai aspek pantas jadi seorang idola. Di Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Uswatun hasanah itu contoh di berbagai aspek. Mau jadi contoh pemimpin ada di Nabi. Mau jadi contoh agamis ada di Nabi. Jadi contoh suami yang baik ada di Nabi. Orang tua yang baik ada di Nabi. Hatta bisnis seperti Hisana ini ada di Nabi. Kayaknya saya banyak ngobrol sama Pak Haji. Jadi kalau ada yang dengar saya ngobrol sama Pak Haji, dikiranya saya mau invest. Pasti, karena urusannya dalam. Obrolannya dalam. Sampai tahu dari mana investnya, terus sistemnya kayak gimana. Makanya saya bilang, bisa jamin fix Hisana itu pakai fikih syar'iyah muamalah. Kenapa? Karena saya tahu memang kalau memang owner Hisana mau kaya itu gampang banget itu. Gak mungkin bagi-bagi profit ke kita, gak mungkin. Karena ada istilah kalau orang luar, orang barat itu bilang istilahnya apa? Mungkin anak-anak atau barudak sekalian ngerti. Modal sekecil mungkin. Terus modal sekecil mungkin, keuntungan sebesar mungkin. Itu sistem apa namanya? Kapitalis. Nah Hisana enggak. Saya dari 2012 ya, baru tahu dari 12. Ibu tahun berapa ke Rancabango? Saya asli orang Rancabango. Enggak apa-apa, enggak nanya juga enggak apa-apa. Tahun sabaraha Pak Haji ke Rancabango teh kapungkur? 2018. Berarti saya kurang lebih 2018-2019 lah. Dekat sama Pak Haji Dadang, sekeluarga ya. Asbabnya apa? Asbabnya itu anaknya, nah ini adiknya Apadli, adiknya Apadli. Jadi ngaji tempat saya, Masya Allah. Karena kedekatan ini akhirnya saya penasaran juga. Ini sistemnya kok namanya Hisana gitu. Hisana kan agak agama-agama gimana gitu. Hisana itu kan dari hasanah, artinya itu kebaikan. Makanya saya tebak-tebak ini pasti yang punya yang ustadz atau yang punya pesantren gitu. Ternyata bener juga, punya pesantren, punya peternakan sendiri. Dan informasi juga, saya ini salah seorang LPHEW atau IW ya, LPHIW Kabupaten Garut. Jadi yang suka meneliti dan memberi cap halal MUI itu saya salah satunya di Garut. Dan saya lihat gimana nih Hisana cara motongnya gimana. Memang benar syar'iyah itu.
Karena ada bahan-bahan yang wajib penelitian dulu sebelum diolah. Ada proses penyembelihan. Itu saya belajar fikihnya. Terus di pemerintahan juga masuk. Maka akhirnya alhamdulillah bisa saya pastikan Hisana itu produk yang bukan hanya halalan tapi juga thayyiban. Dan enak kok, saya nggak teliti enak kok, tapi enak. Nggak bohong, tanyain Mas Padli. Yang buka dulu waktu pertama kali buka kan saya doa bareng kan kita. Dan saya bawa 2 potong ke rumah. Jadi kalau Teteh MC tadi bilang enak, saya percaya itu. karena saya udah ngalamin sendiri, makan di sana pernah gitu, terus buka bareng, bahkan Mas Padli buka ya bareng pernah, Masya Allah gitu. Dan memang segi kualitas itu sangat dijaga. Saya mungkin sedikit aja, kalau dari segi karyawan, saya ini nggak layak ngasih motivasi ke kalian, nggak layak banget gitu, karena saya bukan seorang karyawan juga. Tapi dari segi penghambaan, dari segi manusia yang makhluk sosial dan makhluk yang khalifah di alam dunia ini, cintailah pekerjaan kalian. Pertama itu. Yang kedua, kalau kata orang Rancabango, aku nusorangan di sana. Kahartos teh aku nusorangan di sana. Cik lamun hisana nu nyalira kira-kira nya. Lamun aya nu ngagorengkeun hisana kita bela enggak? Bela enggak kira-kira? Kalau hisana udah kita anggap sendiri tapi enggak dijual juga ya. Kita anggap sendiri nih. Produk ini kita anggap sendiri. Enggak usah diberitahu harus pakai hati, enggak. Karena barang sendiri dagangnya pasti pakai hati. Kalau profit menurun kita yang ikutan bingung kita itu. Bukan ownernya kita yang bingung. Kenapa? Karena cara Nabi juga seperti itu. Nabi itu kebetulan al-mushtari wal bai' istilah Arabnya itu. Jadi seorang penjual dan pembeli. Nabi Muhammad itu seorang penjual dan pembeli. Masya Allah. Mungkin dulu waktu baginda Nabi Muhammad SAW berdagang, nggak pakai CCTV di depan ruko, nggak. Karena apa? Karena gelar beliau itu Al-Amin. Dan lagi CCTV zaman dulu belum ada. Tapi karena memang percaya. Karena apa? Beliau itu saking jujurnya, gelarnya itu Al-Amin. Al-Amin itu di atas jujur lah. Di atas jujur. Sampai hal-hal bodoh pun, kalau kita anggap hal bodoh gitu, itu bisa jujur. Ya. Misalkan gitu, di berhentiin polisi di jalan. Di mana Pak? Padahal saya dari rumah misalkan. Oh ini dari pengajian. Soalnya takut ditilang. Bisa bohong kan itu. Wah menanglah dah kera-kera kehalusan. Kan kita suka dalilin sendiri itu. Nabi itu sampai hal-hal sekecil itu enggak pernah bohong. Nah modal di usaha itu bohong. Yang jadi hancurnya itu apa? Bohong. Enggak jujur. Ya. Istilahnya itu apa? Siddiq. Harus jujur. Jujur dalam berbagai aspek gitu. Karena memang setiap kita menanam pasti menuai. Setiap menanam pasti menuai. Apa yang kita tuai itu yang akan kita itu yang akan kita pertanggungjawabkan. Maka agak aneh kalau kita nggak nanam tapi menuai. Terus akhirnya husnul khotimah itu ngimpi. Ini dari awal juga udah baik, pekerjaannya juga udah baik, tinggal kitanya serius. Jangan nganggap diri kita ini seorang pegawai biasa-biasa aja, enggak. Hisana itu satu produk makanan yang menjamin kehalalan loh. Jadi kita udah berusaha dakwah melalui makanan Hisana ini supaya apa? Supaya mencerdaskan anak bangsa, enggak bohong ini. Karena sumber penyakit, sumber pikiran, sumber tenaga dari mana awalnya? Makanan. Kalau makanannya cuma halal saja, nggak thayyiban, itu nggak dianjurkan agama. Maka harus halalan, harus thayyiban. Nanti outputnya apa? Outputnya mubarakan fih, berkah. Jadi nggak usah ngimpi berkah kalau nggak halalan dan thayyiban. Maka ini motivasi aja sebagai penghambaan kita kepada Allah. Kita akulah hisana teh nu urang gitu. Palabah eta mah. Da geuning memang proses nage sapertoskeun gitu. Aya profit bla 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 sanes kanten. Eta. Salajengna seterusnya. Tapi kahartos bahasa Sunda kahartos.
Wah, nggak usah ke Sunda tuh tehnya. Ya udah.